Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stefan. Di video kali ini, kita akan membahas materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Ya, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk di bentuk umum. Sistem pertidaksamaan linear kuadrat atau yang biasanya kita singkat sebagai SPTLK, dua variabel terdiri atas pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua buah variabel. Secara umum kita tuliskan Y lebih besar dari PX tambah Q sebagai pertidaksamaan linear dan Y lebih besar dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sebagai pertidaksamaan kuadratnya. Nah, tanda pertidaksamaannya dapat berupa tanda lebih besar atau lebih kecil, atau dapat juga berupa lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Nah, tanda ini akan mempengaruhi garis yang akan dibentuk, di mana jika tandanya lebih besar atau lebih kecil, maka garisnya berupa garis putus-putus. Sedangkan jika tandanya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garisnya berupa garis penuh. Keterangan bahwa nilai A dan P di sini tidak sama dengan 0. Nah, bagaimanakah langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian, dalam hal ini daerah arsir dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat? Nah, kita mulai dari fungsi linear terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian, menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Setelah itu, kita uji titik di luar garis dan arsirlah daerah penyelesaiannya. Nah, tidak jauh berbeda dengan fungsi linear. Untuk menentukan daerah arsiran dari fungsi kuadrat, terlebih dahulu kita menggambarkan grafiknya. Yakni, pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Namun, pada fungsi kuadrat, kita juga harus menentukan titik puncaknya, yakni XP, YP-nya. Setelah itu, kita uji titik di luar kurva dan mengarsir daerah penyelesaiannya. Inilah langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah arsiran dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimanakah menentukan persamaan fungsi kuadrat atau parabola jika diketahui grafiknya? Oke, kita identifikasi dari titik-titik apa yang diketahui pada gambar. Nah, pertama, jika pada grafik diketahui dua buah titik potong sumbu X, dalam hal ini X1,0 dan X2,0, serta melalui titik lain, yakni 0,Y, maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, kedua, jika diketahui satu buah titik potong terhadap sumbu X, atau dalam kata lain adalah titik singgung dengan koordinat X1,0 dan melalui titik lain yakni 0,Y, maka persamaannya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kuadrat. Ketiga, jika diketahui titik puncak dalam hal ini XP, YP dan melalui titik lain 0,Y, maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat ditambah YP, di mana XP dan YP di sini adalah koordinat titik puncaknya. Terakhir, jika diketahui tiga buah titik yang berbeda, dalam hal ini X1,Y1, X2,Y2, dan X3,Y3, maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 2 dan Y lebih besar dari X kuadrat kurang 2X kurang 3.
Terlebih dahulu, kita menggambarkan grafik dari pertidaksamaan linearnya. Di sini pertidaksamaan linear yang kita punya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Untuk menentukan daerah arsirannya, terlebih dahulu kita menggambarkan grafik dari X tambah Y sama dengan 2. Kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong saya singkat sebagai tipot. Jadi tipot sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh X tambah 0 sama dengan 2, X sama dengan 2. Jadi koordinatnya adalah 2,0. Selanjutnya kita mencari tipot sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi jika kita substitusi X sama dengan 0, kita peroleh 0 ditambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jadi koordinatnya adalah 0,2. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jika kita gambarkan pada koordinat kartesius, kita akan peroleh grafik sebagai berikut. Nah, inilah grafik dari X tambah Y sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan daerah arsirannya, apakah di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis, maka kita harus menguji titik di luar garis. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0,0. Oke, kita uji titik 0,0. Kita peroleh X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Kita substitusi masing-masing nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 2. 0 lebih kecil sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena kita mendapatkan pernyataan yang benar saat menguji titik 0,0, maka daerah penyelesaiannya akan mengarah ke titik 0,0. Dalam hal ini adalah daerah di sebelah kiri garis. Jadi daerah penyelesaiannya menjadi seperti ini. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadratnya. Di sini pertidaksamaannya adalah Y lebih besar dari X kuadrat kurang 2X kurang 3. Terlebih dahulu kita gambarkan grafik dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi, kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita bisa faktorkan. Kita peroleh X kurang 3, X tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 1. Jadi koordinat titik potongnya adalah 3,0 dan minus 1,0. Setelah itu kita cari tipot terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi jika kita substitusi X sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat kurang 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. Nah, jadi koordinatnya adalah 0, minus 3. Selanjutnya kita mencari titik puncak atau saya singkat sebagai TP. Dalam hal ini XP, YP. XP dirumuskan sebagai minus B per 2A. Jadi kita peroleh minus B-nya adalah minus 2, berarti minus 2 per 2 kali A, A-nya adalah 1.
Minus ketemu minus positif, berarti positif 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Jadi XP-nya sama dengan 1. Sedangkan YP-nya kita peroleh dengan cara mensubstitusikan XP ke persamaannya. Karena XP-nya sama dengan 1, kita peroleh YP sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurang 3. 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan minus 4. Oke, jadi titik puncaknya adalah 1, minus 4. Setelah kita mendapatkan semua titik potong dan titik puncak yang kita butuhkan, maka kita masukkan ke bidang koordinat kartesius. Kita peroleh grafik seperti ini. Nah, di sini garis yang digunakan adalah garis putus karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk fungsi kuadrat, daerah penyelesaiannya kemungkinannya ada di dua tempat. Pertama, di dalam kurva atau di dalam grafik ini, atau bisa jadi di luar kurva atau di luar grafik. Untuk menentukannya sama seperti fungsi linear tadi, kita uji titik di luar garis. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0,0. Oke, jadi kita uji titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yakni Y lebih besar X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, kita masukkan 0. Kita peroleh 0 lebih besar dari 0 kuadrat kurang 2 kali 0 dikurang 3. 0 lebih besar dari minus 3. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, maka daerah penyelesaiannya terletak pada daerah yang mengandung titik 0,0. Jadi daerahnya itu ada di dalam kurva. Sehingga jika kita arsir daerah penyelesaiannya, kita akan peroleh gambar sebagai berikut. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian dari Y lebih besar X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat ke dalam satu buah grafik koordinat kartesius. Kita peroleh seperti ini. Nah, jadi jika kita mencari daerah irisannya, maka kita harus mencari daerah yang dilalui oleh dua buah daerah penyelesaian. Di sini daerah irisannya merupakan daerah yang tebal. Nah, jadi daerah tebal inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Atau jika kita gambarkan, kita peroleh gambar seperti ini. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 2 dan Y lebih besar dari X kuadrat kurang 2X kurang 3. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 2. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X kurang Y lebih besar sama dengan 4 dan Y lebih kecil sama dengan 1/2 X kuadrat kurang X kurang 4. Prosesnya sama seperti contoh soal nomor 1. Terlebih dahulu, kita gambar grafik pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linear di sini adalah X kurang Y lebih besar sama dengan 4. Untuk menggambarnya, terlebih dahulu kita gambarkan grafik dari X kurang Y sama dengan 4. Kita cari tipot terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh X kurang 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Nah, jadi koordinatnya adalah 4,0. Selanjutnya kita mencari tipot terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jadi kita substitusi X sama dengan 0, kita peroleh 0 kurang Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan minus 4. Koordinatnya adalah 0, minus 4.
Nah, setelah kita menentukan tipot sumbu X dan tipot sumbu Y-nya, selanjutnya kita masukkan ke bidang koordinat kartesius. Kita peroleh grafik sebagai berikut. Nah, jadi inilah grafik dari X kurang Y sama dengan 4. Untuk menentukan daerah arsirannya, apakah di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis, maka kita lakukan proses uji titik. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0,0. Oke, kita uji titik 0,0. Kita substitusi ke persamaannya, yakni X kurang Y lebih besar sama dengan 4. Kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita peroleh 0 kurang 0 lebih besar sama dengan 4, 0 lebih besar sama dengan 4. Oke, ini merupakan pernyataan yang salah. Sehingga daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang tidak mengandung titik 0,0. Dalam hal ini daerah penyelesaiannya di sebelah kanan garis. Sehingga kita peroleh, ya, inilah grafik atau daerah penyelesaian dari X kurang Y lebih besar sama dengan 4. Setelah itu kita akan menggambarkan grafik dari pertidaksamaan kuadratnya. Di sini pertidaksamaan kuadratnya adalah Y lebih kecil sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X kurang 4. Terlebih dahulu kita menggambarkan grafik dari Y sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X dikurang 4. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Dengan syarat Y sama dengan 0. Ketika kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh 1/2 X kuadrat kurang X kurang 4 sama dengan 0. Sebelum kita faktorkan persamaan ini, terlebih dahulu kita kalikan dengan 2 supaya per 2-nya hilang. Kita peroleh X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan, kita peroleh X kurang 4, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2. Sehingga koordinat titik potongnya adalah 4,0 dan minus 2,0. Selanjutnya kita cari tipot terhadap sumbu Y. Nah, syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi, jika kita substitusi X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan minus 4. Sehingga koordinatnya adalah 0, minus 4. Selanjutnya, kita mencari koordinat titik puncaknya. Dalam hal ini, XP, YP. XP rumusnya adalah minus B per 2A. B-nya di sini adalah minus 1 per 2 kali A-nya 1/2. Minus ketemu minus positif, jadi 1 per 2 kali 1/2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Untuk mencari YP, kita tinggal substitusikan XP sama dengan 1 ke persamaannya. Kita peroleh YP sama dengan 1/2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 4 sama dengan minus 9 per 2. Jadi koordinatnya adalah 1, minus 9 per 2. Setelah kita mendapatkan tipot terhadap sumbu X, tipot terhadap sumbu Y, dan titik puncaknya, jika kita masukkan ke bidang koordinat kartesius, kita akan peroleh grafik sebagai berikut. Nah, jadi inilah gambar grafik dari Y sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X kurang 4. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, apakah di dalam kurva atau di luar kurva, maka kita uji titik, yakni titik 0,0. Uji titik 0,0. Oke, kita substitusikan ke pertidaksamaannya.
Y lebih kecil sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X kurang 4. Kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita peroleh 0 lebih kecil sama dengan 1/2 kali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 4. 0 lebih kecil sama dengan minus 4. Ini merupakan pernyataan yang salah. Sehingga daerah penyelesaiannya tidak mengarah ke titik 0,0. Berarti daerah penyelesaiannya ada di luar grafik atau di luar kurva. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan 1/2 X kuadrat kurang X kurang 4. Selanjutnya kita akan menggabungkan dengan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear yang kita peroleh sebelumnya. Jadi, jika kita gabungkan gambar pertama dan gambar kedua, kita akan peroleh gambar sebagai berikut. Nah, jadi yang tebal ini merupakan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan. Sehingga jika kita gambarkan kembali, maka kita akan peroleh gambar ini. Jadi inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X kurang Y lebih besar sama dengan 4 dan Y lebih kecil sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X kurang 4. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini terkait materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.